Podcast by Jasara Harja. Makasih. Dah. Ya. Selamat datang, cek dulu ya. Boleh muter nggak? Oh, ya. Muternya ya. Nah ini karena kita udah sama-sama ada pembatasnya juga, daripada pakai masker, kita lepas face shield aja kali ya Pak ya? Ya, Oke. boleh. Oke, nah biar lebih kelihatan sama penontonnya nanti aura-aura yang terpancar. Oke, kalau udah siap kita mulai aja kali ya. Oke. Hai Just Friends, selamat datang di podcast Prime JR, podcast ringan dan menarik by Jasara Harja. Ini adalah episode pertama barengan sama aku Olga Agatha. Nah sebelum kita mulai acaranya aku pengen ingetin dulu nih, kalau di masa-masa pandemi kayak sekarang jangan lupa ya buat jaga protokol kesehatannya. Kalau memang harus keluar rumah, pastiin ada masker, ada hand sanitizer, sering cuci tangan juga. Dan nanti begitu kembali ke rumah pun bersih-bersih dulu baru ketemu sama orang-orang yang kita sayang. Karena jangan sampai kita nih yang bawa penyakitnya ke rumah. Dan kali ini karena episode pertama, aku pengen kenalin dulu kalau podcast ini pastinya akan banyak membahas hal-hal yang menarik, mengundang narasumber-narasumber yang menarik juga, yang memang expert di bidangnya. Makanya hari ini kita kedatangan dua narasumber. Yang pertama adalah Pak Harwan Muldi Darmawan, yaitu Corporate Secretary dari Jasara Harja, dan juga ada Kak Pangeran Siahaan, Media Entrepreneur. Langsung aku sapa aja kali ya, udah ada di sini. Halo Pak Harwan, apa kabar Pak? Selamat siang, Mbak. Baik, kabarnya. Alhamdulillah sehat. Kalau Kakak Pange gimana Kak kabarnya, sehat? Sehat. Jadi kita balik lagi ke PSBB lagi, banyak yang berubah. Kalau dari Jasara Harja sendiri gimana Pak perubahannya Pak selama masa transisi ini? Ya, bagaimanapun kita juga tetap harus mendukung program untuk penanganan COVID-19 ya. Sebagaimana banyak sekali klaster-klaster penyebaran COVID itu yang bermunculan khususnya juga di perkantoran. Jasara Harja tetap kita patuhi aturan dari Pergub 88 di mana kita memaksimalkan pegawai yang bekerja di kantor hanya 25% saja, dan itu maksimal, bisa lebih kurang lagi dari situ. Dan juga untuk pelayanan tapi tetap kita optimalkan supaya masyarakat tetap bisa terlindungi Jasara Harja. Oke, kalau dari Kak Pange sendiri aktivitas sehari-hari gimana nih Kak? Banyak perubahannya atau gimana? Kita sebenarnya menyesuaikannya sama peraturan juga. Kalau peraturannya bilang membatasi di dalam ruangan kantor, kita ikutin. Waktu di awal-awal jangan kantor, kita nggak kantor juga. Kita peraturan aja lah, kira-kira gimana regulasinya. Ada beberapa adjustment yang harus kita lakukan, kayak kalau kita bikin kegiatan yang formatnya event itu udah pasti nggak bisa kita gelar, kan semua kita pindahin online, juga kerja juga hampir semuanya kita lakukan remote sih dari rumah semua sekarang. Gitu. Ini kita juga patuh banget ya Jasran, makanya kita walaupun podcastan tetap pakai masker, tadi juga udah cek suhu, pakai face shield juga, jadi aman lah ya untuk kita Insyaallah aman. Kali ini. Nah ini episode pertama Pak. Aku penasaran sih, karena instansi pemerintah, BUMN bikin podcast, itu kenapa tuh Pak bisa kayak gitu? Ya, ini nggak lain bagian dari transformasi ya. Kita beradaptasi, kita agile dengan perubahan zaman. Bagaimana tahu ini eranya era millennials. Cara komunikasi dua arah yang teman-teman millennials itu
harapkan adalah yang sekarang pasti pengennya online. Nah, podcast ini ya sebenarnya nggak jauh beda seperti kita siaran di radio ya Mas ya. Cuman ini di share-nya di platform yang online, media platform yang online. Jadi teman-teman millennials tuh jadi lebih nyaman dan bisa akses kapanpun dimanapun. Dan juga sudah barang tentu ya, biar teman-teman millennials tuh kenal Jasara Harja dan juga BUMN dan juga apa sih program-program pemerintah saat ini yang sedang digaung-gaungkan demi menjaga kesejahteraan umum. Nah ini yang penting juga buat teman-teman semua. Dan kita berharap kita bisa grab 43% millennials yang memang menjadi audiensnya dari podcast. Dan pas banget kita juga sekarang lagi barengan sama seseorang yang sangat mengurusi podcast ini. Bergelut di industri podcast juga Kak udah cukup lama. Apakah sekarang tuh emang perkembangannya lagi ke arah situ semua atau ini lagi di puncaknya kah atau gimana kondisi podcast di Indonesia? Sebenarnya jangankan puncak, ini baru mulai banget sebenarnya. Jadi saya juga salut kepada gimana BUMN seperti Jasara Harja yang jadi first mover gitu Pak, yang di arah yang lain belum ada melihat podcast tuh ada yang dengerin nggak sih, kan biasanya gitu ya. Tapi memang kalau jadi first mover selalu punya advantage ya. Dia bisa ngelihat apa yang works, apa yang enggak, dan juga untuk menjangkau demografi yang baru gitu, yang tidak terjangkau oleh media-media tradisional sebelumnya. Kalau dilihat apakah ini sudah nyampe kepada titik yang paling hangat, bahkan belum, semua baru mulai gitu. Kalau saya sendiri sebenarnya saya tuh dengerin podcast dari tahun 2009, 2010. Udah cukup lama sebenarnya podcastnya kan. Dan pengen bikin podcast company gitu. Kita pengen lihat podcast sebagai sebuah bisnis, bukan cuma hobi aja. Tapi kan dulu kita pikir orang Indonesia ini kan bangsa visual ya. Kalau dikasih audio only konten tuh gimana sih gitu kan. Tapi lambat laun 2016-2017 kayaknya mulai rame, mulai banyak. Kayak kita memutuskan tuh waktu yang tepat. Dan yang namanya Indonesia itu kan baik di media digital apapun, apa yang kita serap dari luar misalnya, itu selalu ada kearifan lokalnya di Indonesia. Kalau buat Indonesia itu apa sih? Kearifan lokal dalam bentuk podcast yang kita lakukan sekarang ini, bahwa podcast yang tadi audio only doang di Indonesia, visual kita taruh ke kamera juga gitu. Jadi kalau buat saya tuh, jadi kita bisa bikin konten yang berkualitas, tapi juga sesuai dengan habitnya orang Indonesia juga. Aku pikir karena podcast sudah lama, udah mau nyampe puncak nih, ternyata bahkan baru mulai ya Kak ya. Nah, kalau boleh ditambahin sih Mbak Yet, memang buat Jasara Harja nih bagian dari penguatan reputasi ya, supaya ya kita membuat wajah barunya BUMN lah, yang nggak kaku, bukan birokrat gitu ya. Kalau kita ada perusahaan yang agile, beradaptasi, dan memang di eranya Pak Menteri BUMN sekarang, Pak Erick Thohir, memang ya mendorong kita semua untuk bisa jadi pemain global ya, otomatis kita harus adaptif, harus agile dan juga kompetitif gitu. Nah kalau targetnya sendiri Pak dari podcastnya BUMN, terutama Jasara Harja itu apa Pak? Ya otomatis kita mau meningkatkan brand awareness-nya Jasara Harja ya, khususnya juga BUMN secara umum. Nah, memang kita masih banyak PR bagaimana Jasara Harja itu bisa dikenal oleh masyarakat. Karena di sini ada misi yang sangat mulia dari pemerintah, membuat program perlindungan bagi masyarakat yang sedang berkendara maupun menjadi penumpang angkutan umum. Luar biasa kalau ini semua masyarakat tahu, minimal tahu tentang program Jasara Harja. Sehingga mereka merasa nyaman dan dalam perjalanan mereka sudah feel secure. Gua di jalan udah ada Jasara Harja nih. So ya kalau ada apa-apa keluargaku nanti juga ada yang memberikan santunan misalkan. Tapi itu kan worst case-nya ya. Kita berdoa semua selamat kan gitu. Itu dari satu sisi. Sisi lain ya Jasara Harja bermanfaat buat masyarakat bukan dari sisi itu aja. Banyak peran-peran Jasara Harja dan juga BUMN yang lain itu yang bisa diketahui oleh masyarakat. Ya nanti satu persatu juga kemungkinan teman-teman BUMN lain bisa kita undang di podcast ini gitu Mbak Olga. Kan gitu ya, bisa biar supaya masyarakat lebih kenal, Jasara Harja juga lebih dikenal juga. Biasa collab tuh antar YouTuber, selebgram, ini antar BUMN collabnya. Iya, ya nanti influencer juga kita ajak-ajak lah. Nah ini mumpung ada yang paham banget soal podcast juga nih Pak, kan udah banyak banget ya kayak yang bikin podcast sekarang. Untuk menjadi pembeda, untuk didengar sama orang tuh ada trik-triknya nggak sih sebenarnya? Sebenarnya kalau untuk seseorang, individu atau juga institusi yang udah punya existing fanbase, jadi dia entah dia artis sinetron, penyanyi, atau YouTuber, atau bahkan selebgram misalnya, itu kan sebenarnya tinggal nge-funnel audiensnya aja dari akun sosial media dia ke podcast gitu. Tapi kan lebih banyak orang yang bikin podcast itu kan nggak punya masa sebelumnya kan. Itu caranya gimana sih sebenarnya? Yang paling penting adalah kalau podcast itu semakin niche sebenarnya, semakin spesifik tuh semakin bagus sebenarnya dibanding ngomongin yang general. Jadi cara untuk mendapatkan audiens paling gampang sebenarnya pilihlah topik yang memang paling Anda kuasai gitu.
Walaupun mungkin tampaknya mundane nih, tampaknya emang ada yang tertarik gitu ngomongin soal kultur Jepang-Jepangan misalnya gitu kan, itu pernah kejadian di case kita soalnya. Ya ada aja, jadi kan semakin kecil semakin niche semakin captive ya. Gitu. Nah, kesalahan yang paling sering dilakukan oleh orang yang bikin podcast yang nggak punya existing fanbase adalah mereka ngikutin topik orang yang udah rame. Gitu. Contoh nih ya, kan lagi rame bikin podcast tongkrongan ya segala macam banyak tuh, itu juga teman-teman saya juga gitu. Terus ada orang yang sebelumnya tidak punya audience, lalu mengikuti cara yang sama, ngomongin tongkrongan juga, ngomongin hidupnya. Orang tuh tidak akan tertarik karena dia akan mikir emang lu siapa gitu sih, terus dengerin lo gitu kan. Nah, jadi itu sih sebenarnya gimana cara buat audience pilih topik yang memang jarang di cover oleh yang lain dan itu menjadi expertise atau bidang yang sangat dikuasai. Diferensiasi ya. Yes, diferensiasi di situ, Pak. Betul. Nah, kalau dari Jasara Harja sendiri, Pak, yang udah dipersiapkan untuk menjadi topik-topik kedepannya di Prime JR ini tuh apa, Pak? Ya, memang sejalan dengan tadi disampaikan oleh Mas Pangeran ya, karena memang kita berangkat dulu dari bagaimana untuk meningkatkan brand awareness-nya Jasara Harja di hadapan masyarakat. Spesialisasi kita apa sih? Kita memberikan perlindungan bagi masyarakat yang sedang berkendara maupun menjadi penumpang angkutan umum. Itu dulu yang mau kita deliver, kita sajikan kepada audience atau viewer. Dan ke depan karena ini juga kita deliver ya dengan cara yang lebih ringan dan menarik gitu, jadi nggak ngebosenin ya. Itu mungkin nanti pada saatnya kita insert untuk tema-tema atau agenda-agenda yang sifatnya juga lagi trending topik lah, gitu kurang lebihnya seperti itu. Mungkin nanti pada saat mau Lebaran kita banyak bahas-bahas soal mudik, kan gitu. Nanti misalnya akhir tahun juga ada kegiatan-kegiatan kemasyarakatan di mana juga manusia bermobilisasi. Cuman karena lagi pandemi ini kita mungkin menghimbaunya ya jangan bepergian dulu ya, kan itu. Nah kita mencoba untuk mendeliver seperti itu gitu. Kalau dari yang kakak amatinnya kan di industri podcast, topik-topiknya sekarang lagi hangat tuh apa tuh? Sebenarnya bervariasi ya. Kayak tadi saya bilang di podcast tuh serunya adalah ada sesuatu untuk semua orang gitu. Tergantung lo sukanya apa. Indonesia seperti biasa yang akan ramai itu ngomongin komedi, ngomongin horor tuh banyak hantu-hantuan tuh saya suka gitu. Olahraga juga suka, sama yang kaitannya dengan hobi. Nah sebenarnya hobi inilah atau ketertarikan general interest ini yang paling menarik untuk digali karena kan hobi orang bermacam-macam ya. Kebetulan salah satu podcast yang paling besar performance-nya kalau di dalam box to box milik kami itu adalah soal bola. Tapi kan orang Indonesia sukanya nggak cuma bola doang gitu misalnya. Olahraga lain, let's say ngomongin badminton atau ngomongin balap misalnya. Itu saya selalu ngasih ide tuh di setiap forum manapun. Kami nggak akan bikin dua itu karena udah kebanyakan olahraga lah. Kalau mau laku ya bikin dua itu tuh, salah gratis silakan dieksekusi kalau mau. Karena masanya gede soalnya. Mungkin gantinya karambol. Kan cocok tuh kan balapan, jalanan, otomotif, Jasara Harja masuk tuh. Ya mungkin bisa bagaimana nanti Boleh. mengedukasi masyarakat ya kalau mau race atau mau balapan yang safety itu seperti apa sih harus di lintasan. Jadi kita juga bisa masuk ke edukasinya gitu. Seru banget ya jadinya. Once kita datengin misalnya dari teman-teman kepolisian kan untuk bisa menyampaikan yang milenialsnya tentunya yang kita ajakan gitu. Jadi dapatnya benar-benar yang expert, bukan cuma katanya sih gini, tapi emang orang-orangnya emang expert di bidangnya. Dan kita deliver dengan yang ringan dan menarik lah. Gitu. Nah ini kan nama Prime itu podcast ringan dan menarik, Jasara Harja. Tapi sebenarnya Prime itu bukan emang ada di slogannya Jasara Harja ya Pak? Iya, seperti yang saya pakai ini ya ini adalah value operation Jasara Harja. Sebenarnya kalau core value-nya Jasara Harja itu kita ada tangguh tangkas. Tapi saat ini Pak Menteri BUMN sudah melaunch core value yang baru khusus untuk semua BUMN yang memayungi karakter insan BUMN itu seperti apa, akhlak. Jadi udah ada core value akhlak. Nah saat ini menjadi sebuah core value untuk operation. Prime itu proaktif, ramah, ikhlas, mudah, dan empati. Jadi ini yang mendasari semangat insan Jasara Harja memberikan pelayanan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat yang menjadi korban kecelakaan. Nah Kak Pangi udah lama di industri podcast Kak, masih ingat nggak pertama kali bikin podcast itu tentang apa? Siapa yang diundang, mungkin mau jadi narasumbernya? Sebenarnya kami bikin podcast pertama kali soal bola ya, karena itu kan satu hal yang lowest hanging fruit lah, itu emang bidang yang sehari-hari udah kita, karena kebetulan saya lama jadi peserta olahraga kan, jadi kita bikin itu bener-bener nggak pakai narasumber, ya kita aja yang ngobrol gitu. Itu yang saya bilang tadi, kita tuh cuman mindahin audiens di tempat lain ke dalam podcast. Gitu. Kami sebenarnya dengan alat yang sebenarnya tidak terlalu canggih ya, dan juga banyak banget orang sebenarnya teman-teman kami yang bikin podcast tuh
pakai HP misalnya, atau rekamannya di jalan gitu, yang kadang-kadang noise masih berisik. Jadi sebenarnya kendala alat tuh bukan problem gitu. Cuman memang yang menarik adalah gimana ngelihat penerimaan dari audience kepada podcast sebagai sebuah medium. Karena walaupun Indonesia itu kultur mendengar radio itu sebenarnya sudah masif dari dulu, tapi untuk bisa menerima sebuah medium audio yang on demand, jadi bisa dengerin di mana aja kapan aja, itu nggak semua orang familiar gitu. Jadi sebenarnya masalahnya tuh bukan masalah di produksi, tapi untuk edukasi audiensnya ini bahwa nih ada sebuah format media baru loh yang namanya podcast gitu. Nah, struggle-nya di awal-awal atau mungkin masih dialami sampai sekarang tuh apa, Kak? Sebenarnya karena kami kebetulan punya podcast titles itu, kami punya 43 podcast sekarang. 43 podcast titles dengan berbagai macam topik dan interest. Jadi untuk podcast-podcast yang hubungannya dengan olahraga, atau kami punya podcast lain itu Asumsi Bersuara, ngomongin current affairs dan politics, itu tuh udah stable pasti. Tapi gimana dengan podcast-podcast yang sebenarnya cenderung lebih naratif atau storytelling? Karena kalau kita lihat di US, sebenarnya yang paling valuable tuh bukan podcast ngobrol sebenarnya, tapi podcast storytelling, entah ngomongin history, ngomongin true crime, ngomongin kisah kriminal, atau ngomongin biografi misalnya. Nah, di Indonesia itu kita tuh masih berusaha untuk mengajarkan, mengedukasi lah bahwa ada loh jenis podcast lain yang bukan ngobrol gitu. Satu arah aja. Satu arah aja sebenarnya. Orang Indonesia kan suka didongengin sebenarnya, suka dengar cerita gitu. Nah, ini sih bahwa sebuah medium cerita baru namanya podcast ini yang kami sekarang masih proses untuk bisa membuat orang adjust kepada itu. Tapi udah industri lah ya. Kenapa? Sorry? Untuk podcast ini udah industri lah. Podcast ini iya Pak, udah jadi emerging industry lah sekarang. Oke, gitu. Great. Nah, berarti ini pilihan tepat lah ya buat Jasara Harja masuk ke industri ini gitu ya, Kak ya? Iya, karena menurut saya kalau di digital business itu ya, ini kan kita digital business ya ngomongin podcast, paling enak emang jadi yang pertama kali masuk sih, dibanding ntar nungguin setelah jadi ya. Walaupun memang ada challenge-nya, karena kalau masuknya di awal berarti grow bareng-bareng nih gitu. Tapi kalau nanti nungguin udah di belakang udah gede, ya udah ada yang udah settle duluan gitu kan. Nah, kira-kira gitu. Oke. Terus aku juga pernah dapat statement nih dari Kak Panggi sendiri, katanya lebih prefer untuk disebut sebagai jurnalis. Nah, kenapa tuh Kak? Kenapa ingin membawa embel-embel jurnalis di dalam pribadi Kakak gitu? Saya memang jurnalis soalnya, ya. Saya kerja di dunia media di Indonesia itu udah 10 tahun lebih. Tapi kan sebenarnya kalau kita menganggap jurnalis sebagai seorang produsen produk media, entah itu artikel, video misalnya, itu kan sebenarnya agak mix dengan content creator kalau sekarang, YouTuber, selebgram dan sebagainya. Dan buat saya itu sah-sah aja bahwa itu sebuah keniscayaan zaman lah, itu tidak bisa dihindarkan. Tapi jurnalis itu kan punya tanggung jawab kepada produknya. Jadi tanpa sebut nama ya, kalau kita mengacu kepada case yang kemarin kejadian gitu, ada seorang yang punya masa bikin channel YouTube, interview seseorang, lalu seorang narasumbernya ngomong macam-macam. Buat saya si yang wawancara itu tidak bisa bersembunyi di balik bahwa enggak, yang ngomong kan bukan gue, ini dia yang ngomong gitu. Kalau saya sebagai jurnalis, satu, saya pasti akan menjadikan bahwa narasumbernya benar-benar saya kulitin. Orang ini ngomongnya bener nggak? Tanggung jawab saya sebagai jurnalis. Atau bahkan kalau jurnalis lain, itu orang mungkin nggak akan jadi narasumber. Kenapa? Nggak lolos tes validasi apakah dia cukup punya layakan apa enggak. Nah, di situlah bedanya, buat saya bedanya jurnalis sama content creator, bahwa bukan cuma sekedar urusan yang nonton berapa, yang dengar berapa, tapi itu value produk apa sih dari konten yang kita hasilkan gitu. Tanggung jawabnya. Tanggung jawab moralnya besar, Pak. Soalnya audiensnya kan nggak semua orang memiliki level kekritisan yang sama. Nah, itu dia tuh. Nah, tapi masalahnya dalam kenyataannya justru konten-konten yang seperti itu kan yang banyak viewersnya, yang banyak pendengarnya gitu-gitu kan. Karena untuk menjadi seseorang dengan level tertentu, maksudnya kayak saya ini jurnalis loh, harus bertanggung jawab dan lain-lain, gimana fight hal-hal kayak gitu, Kak? Kalau dulu kita mengidentikan bahwa yang punya media itu, yang bekerja di media itu hanya seorang jurnalis, buat saya siapapun Anda, berapapun kecilnya followers Anda di sosial media, dengan sendirinya Anda udah punya media sebenarnya. Mau followersnya cuma 100 misalnya, ya itu udah punya media kan. Dan tanggung jawab kepada orang yang mengikuti Anda, buat saya itu besar sekali. Karena emang sangat gampang sih ya untuk kita dengan mudah bikin konten
yang isinya mungkin tanda tanya, tapi tractionnya gede, yang nonton banyak gitu. Apalagi nanti kalaupun ada masalah tinggal klarifikasi sebenarnya kan zaman sekarang. Ya, ini kita bisa lihat dari berbagai aspek sih. Satu, kalau kita ngomong dari aspek legal misalnya, ya undang-undang ITE itu maksudnya jelas gitu batasnya di mana gitu. Belum lagi kita ngomongin aspek moral, gimana cara orang lain melihat apa yang Anda produksi gitu. Karena kan yang namanya jejak digital ini kan itu susah ya. Jadi buat saya semakin gede audiensnya itu semakin banyak yang mesti dipikirin sih sebelum produksi sesuatu gitu. Nah kalau dari Jasara Harja sendiri Pak, waktu memproduksi ini targetnya kan tadi milenials ya Pak ya. Apakah ini awalnya diperuntukkan untuk karyawannya aja atau sebenarnya justru pengen lebih banyak lagi orang-orang luar yang menonton atau seperti apa Pak? Ya, ini berangkat dari memang nawaitunya tadi untuk lebih mengenalkan, membumikan Jasara Harja di seluruh kalangan masyarakat. Jadi kita nggak bergerak di podcast saja, kita juga bergerak di media-media yang lain, baik itu yang masih yang tradisional ataupun yang sudah kekinian gitu loh. Nah, untuk internal viewer atau audience itu sudah barang tentu. Ini bisa menjadi media komunikasi internal untuk isu-isu internal, gitu. Ini sangat efektif karena 70%, almost 80% itu Jasara Harja milenial sudah Mbak. Jadi ya saya udah generasi yang agak terpinggirkan nih. Ada Mas Pangeran sama Mbak Olga masih milenial. Kalau saya mungkin sudah yang terpinggirkan. Tapi ini menjadi tantangan buat kita bagaimana menggrab mereka bahwa mereka adalah bagian dari kami Jasara Harja yang sedang bertransformasi. Nah, yang untuk viewer eksternal ini menjadi satu PR yang sangat besar. Kalau boleh katakan memang kami harus benar-benar bisa membumikan Jasara Harja. Dan ini saatnya, podcast ini salah satu menjadi strategi yang kami harapkan efektif. Karena apa tadi? Indonesia sedang menikmati bonus demografi. 70% kurang lebih juga itu millennials. Gitu. Kita sedang angkatan millennials ini yang sedang banyak berperan. Dan pada saat ini inilah yang mereka kita harus supply, kita harus distribute dengan informasi komunikasi yang memadai, khususnya tentang Jasara Harja dengan cara-cara yang memang bisa tone-nya ditangkap oleh teman-teman millennials dengan enak gitu, dengan baik. Itu sasaran kami. Oke, nah kalau memang nggak cuma podcast aja tapi pengen bergerak di bidang lain juga Pak, mungkin aku bisa nanya sama Kapangnya juga ya. Sekarang ada nggak sih sosial media yang lagi digandrungi banget, yang kayak ini bakal jadi potensi ke depannya, mungkin TikTok, mungkin apa? Kan sekarang semua orang juga kayak bikin akun TikTok kan jadinya. Iya, tadi udah disebut definitely TikTok gitu. Itu buat saya bahkan ini pada Gen Z ini ya di bawah milenials lagi nih. Ini berbicara dengan bahasa yang ini apaan sih gitu ya. Tapi nyampe loh. Tapi nyampe, betul. Jadi memang buat saya media bisnis itu orang kan banyak bikin media bisnis itu bisnis soal konten, kita bikin apa gitu. Tapi sebenarnya saya juga menaruh emphasize itu kepada orangnya, audiensnya gitu. Nah, seringkali kalau big traditional media yang punya resource besar, bikin konten gampang, bukan di situ masalahnya sebenarnya. Tapi gimana understanding the behavior of the audience gitu. Buat saya aja ya, yang jarak umurnya dengan Gen Z itu sebenarnya nggak jauh gitu. Saya aja bingung kenapa TikTok joget-joget itu bisa laku gitu. Itu penjelasan ilmiahnya di mana? Nggak ada kan? Belum ada studi, mungkin 5 tahun lagi kita lihat gitu kan, ada profesor komunikasi dari mana. Oh ternyata ini hubungannya antara ini sama ini gitu ya? Iya gitu. Nah, jadi yang namanya proses perkembangan evolusi konsumsi media ini kan akan terus berkembang nih. Kita nggak tahu nih besok ada apa gitu, muncul tiba-tiba gitu. Jadi untuk bisa, kalau pakai bahasanya agile tadi Pak ya, terus mengikuti itu sudah merupakan approach yang tepat sih. Bahwa pasti nih media yang existing dengan behavior audience pasti akan lebih cepat berubah audience ya pasti. Pasti. Nah kalau ini agak menyimpang dari podcast juga sebenarnya ya. Kalau kita lihat dari TikTok sendiri, itu kan orang mengkonsumsi informasi cuma dalam waktu 15-60 detik. Dan itu informasinya nyampe dan banyak gitu yang disampaikan sebenarnya kan. Nah ada tipsnya nggak sih Kak buat kita, kan kalau podcast ini durasi lebih lama, penjelasan lebih mendalam, bisa nggak sih kita keep up sama hal seperti itu di saat para penontonnya itu lebih suka hal-hal yang singkat dan cepat gitu? Itu demografi audiens yang berbeda. Jadi setiap platform itu pasti pendekatan yang berbeda dan juga audiensnya sudah memiliki gaya konsumsi yang berbeda. Contoh ya, podcast kami itu yang box bola atau juga asumsi bersuara ngomongin politik, itu rata-rata nggak ada yang di bawah 40 menit. Dan tingkat retention rate-nya orang dengerin sampai habis itu 90%. Gitu. Nah, jadi orang kalau dengerin podcast itu sudah pasti akan stay untuk lama gitu. Tapi di TikTok pasti lebih pendek. Di YouTube misalnya juga akan lebih panjang dibanding nonton video
di Instagram misalnya. Iya. Jadi walaupun bikin satu konten nih, kayak kita sekarang nih, tapi kalau mau didistribusikan di berbagai macam platform, itu berbeda-beda pasti approach-nya. Gitu. Oke. Di Instagram beda, di YouTube beda, di Twitter beda, di TikTok beda juga. Gitu. Jadi kalau dulu kebiasaannya kayak udahlah samain aja satu konten dibelas semua sosial media, sekarang nggak bisa kayak gitu ya Kak ya? Dan dari awal pun sebenarnya nggak bisa gitu juga. Nah, tapi banyak yang melakukan seperti itu itu kan. approach yang keliru. Approach yang keliru karena itu berarti kan menyamaratakan semua audiens dalam satu pikiran gitu ya. Padahal audiens berbeda-beda banget gitu pikirannya. Iya. Tapi ya bisa menjadi hal yang produktif ketika semuanya itu bisa platform atau media ini bisa berdampingan. Misalkan TikTok, kita menyajikan sebagai sebuah teaser ya. Orang akan curious. Ini apa sih? Oh, Jasa Raharja apa nih? TikTok cuman 30 detik apa sih? Dia curious. Dia lari kemana? Misalnya lari ke IG-nya. Setelah ke IG-nya mereka mau dapat informasi yang lebih lengkap lagi. Di situ ada link YouTube-nya. Masuk ke YouTube. Gitu loh. Nah, ini saya benar-benar belajar dari rumah dari anak saya. Oke. Anak saya tuh bisa ngulitin tentang mobil, mobil sport car apa segala semua. Dia dengan nonton YouTube. Kalau dulu saya pengen tahu sport car, saya nonton TV atau baca buku. Sekarang udah berubah. So saya juga harus berubah, membawa brandnya Jasa Raharja untuk lebih dikenal, karena eranya udah begitu. Padahal saya dulu sempat agak sedikit skeptis ya. Kamu kok nonton YouTube mulu? Kamu kok ini terus ya? Kapan belajar apa? Ternyata dia dapat ilmu dari situ gitu. Jadi berangkat dari situ, oh memang udah berubah. Udah kita harus transform, kita harus adaptif dan agile. Itu kuncinya. Kalau enggak, ya selesai. Kapan Jasa Raharja mau tambah dikenal? Kalau yang millennials mengharapkan komunikasinya melalui platform itu, so kita nggak fulfill itu, selesai. Kan gitu ya Mas Pangeran? Betul. Iya, Gitu. Jadi memang benar-benar ya zamannya kita harus bisa mengikuti semua. Selain dari pilihan kontennya, ini kan kalau BUMN, kalau buat millennials ya, kebanyakan merasakan kayak serius, terus kaku gitu-gitu kan. Mungkin ada trik-trik apa atau yang udah dipersiapkan untuk dari sisi kontennya Pak? Maksudnya kalau dari platformnya iya disebar ke semuanya, tapi kalau kontennya sendiri kira-kira seperti apa Pak? Ya yang pasti kita menghadirkan juga influencer-influencer atau podcaster yang memang bisa tone-nya diterima oleh teman-teman millennials. Kemudian juga dari sisi penyajiannya, ya di tengah-tengah kita ada gimmick-gimmicknya, ada gamesnya, kemudian juga ada reward hadiahnya. Nah, kemudian juga ya tadi selain kita mendeliver apa yang menjadi specialty dari Jasa Raharja, kita juga akan mengangkat trending topik yang kita, tapi memang tidak tetap kita pada koridor-koridor yang memang tidak ke kanan, tidak ke kiri, play netral, play safe, tapi bisa diterima karena kita juga harus menjaga brand image-nya Jasa Raharja, dan itu yang memang harus hati-hatinya di situ. Tetap responsibel karena kita tadi bikin ini adalah untuk niat yang baik, bukan untuk kalau mau cari follower meledak, ya mungkin saya tinggal ngomong sesuatu yang nggak bisa dipertanggungjawabkan, viral kan gitu, jadi heboh, naik tuh follower Jasa Raharja, sudah. Tapi sustainability-nya di sini, karena BUMN yang harus kita jaga adalah sustainability-nya, baik itu ujungnya adalah reputasi. Itu yang harus kita jaga karena merah putihnya gitu Mbak. Iya. Ya, tapi ya kami dengan tim kreatif kita mencoba nanti mendeliver ya sesekali nanti ngobrol-ngobrol sama Mas Pangeran juga lah. Siap. Di mana sambil kita memantau nih Mas Pangeran bikin apa. Kita juga ya ATM kan, amati, tiru, modifikasi. Betul. Itu strategi yang paling sekarang gitu untuk kita bisa survive di kompetisi. Ini tuh. Tadi Bapak sempat nyinggung juga soal reward. Jadi aku pengen ingetin teman-teman juga kalau ada giveaway, ini silahkan dipantau di Instagram @pt_jasa_raharja. Di situ nanti akan ada postingannya. Tinggal dicek aja, nanti komen jawabannya dan nanti akan memenangkan hadiah yang menarik sudah dipersiapkan. Biasa langsung pada semangat Pak kalau hadiah tuh langsung Itu biasanya langsung dapat audience gede sih. Makanya semuanya mengadakan giveaway kan ya. Ada ini nggak Kak, ada tips-tips nggak buat giveaway yang menarik kayak gimana? Karena kan semua orang ada yang giveaway nih sekarang. Actually kalau itu saya nggak punya tips karena saya nggak pernah bikin giveaway. Tapi saya mau nambahin dari poin soal topik apa sih yang bisa dibikin gitu biar menarik. Audience kita tuh suka sebenarnya yang sifatnya mereka bisa dapat personal gain, entah itu dalam bentuk tips atau something yang benar-benar praktikal. Makanya kalau lihat trennya nih Pak ya, kemarin kan banyak nih orang account bikin tips financial literacy. Ya. Perkara itu bener apa enggak gitu kan, tapi orang tuh pengen tahu kenapa
karena mereka nggak dapatin itu di tempat lain soalnya. Jadi bisa dibayangkan orang Indonesia tuh sebenarnya haus informasi sebenarnya. Nah kalau ada sesuatu yang bener-bener instant takeaway langsung bisa dipraktekkan, itu biasanya mereka bukan cuman mereka serap, tapi di-share tuh di sosial media. Oh gitu. Iya, jadi dampaknya lebih luas lagi tuh Pak. Ini menarik ya, karena Jasa Raja kan sekarang tergabung di dalam grup Indonesia Financial Group ya, holding perasuransian dan penjaminan. Ini memang grand design-nya dari Pak Menteri BUMN, Pak Presiden terutama untuk mensimplifikasi, mengefisiensikan operationnya dari BUMN. Nah, kami di AFG itu keluarga besar keuangan non-bank, Mas Pangeran. Jadi kita punya asuransi, kita punya penjaminan, kita punya investasi di situ, manajemen investasi, kita punya sekuritas di situ. Nah, mungkin nanti juga kita akan kolaps dengan teman-teman satu keluarga ini untuk hadir, dan kita juga nanti akan menghadirkan tadi kalau bicara literasi keuangan, bagaimana kita mengedukasi dengan cara yang ringan dan menarik, tentunya kerjasama dengan Pegadaian. Mereka punya produk-produk yang praktikal banget, dibutuhkan buat teman-teman milenial berinvestasi, yang sangat mudah diakses dan juga insya Allah aman gitu. Misalnya di apa namanya tabung emas atau apa istilahnya. Itu kita mengedukasi buat teman-teman millennials yang memang sangat-sangat dinamis gitu, dan juga perlu apa namanya safety dari sisi finansialnya ke depan. Nah itu hal-hal itu nanti kita kolaborasikan dengan teman-teman BUMN yang lain tentunya sih. Ih menarik sekali ya. Jadi banyak tahu ternyata podcast ini ke depannya itu masih panjang sekali jalannya, masih banyak kolaborasinya. Dan kalau teman-teman pengen ikutan giveaway-nya, silahkan di follow dulu @pt_jasa_raharja. Di situ nanti ada informasi yang lengkap dan bisa ikutan dari situ juga. Nah, sekarang kita pengen main games dulu. Wow. Di meja sudah ada ya, pernah nggak pernah? Ya nanti aku ngajuin beberapa pertanyaan, tinggal dijawab aja pernah atau nggak pernahnya ya. Tapi bareng-bareng jawabnya biar seru. Terus sebentar diangkat gitu ya? Yoi, kayak biasa-biasa itu loh yang orang-orang set gitu. Oke, nah ini pertanyaan yang pertama adalah, karena kan ini sama-sama public speaker dan sering berbicara depan umum. Jadi pertanyaan pertamanya adalah, pernah nggak sih salah ngomong yang fatal ketika sedang berada di depan publik? 1, 2, 3. Antara pernah nggak pernah sih gitu. Pernah. Pasti pernah. Dari sisi fatalitasnya Mbak ya. Pernah sih pernah, tapi kalau fatal banget sih enggak. Oke, coba dari Kak Pange dulu yang udah yakin banget dari awal. Pernahnya tuh kenapa emangnya Kak waktu itu? Saya pernah kebetulan jadi host sebuah acara. Untung acaranya bukan on air ya, off air gitu. Terus kebetulan mengundang seorang political surveyor gitu. Terus saya salah sebut, sekarang saya sebut saingannya. Oke. Itu fatal Lo sih. awkward momen banget itu. Momen banget kan ya. Habis itu gitu. Untung langsung diralat. Itu malunya nggak hilang-hilang gitu. Mana jejak digital juga sadis lagi Untung sekarang. nggak ada rekamannya gitu, karena off air kan, ya kan. Jadi nggak ada rekamannya, mati. Untung nggak gitu. ada yang iseng-iseng cekrek-cekrek, di-share gitu ya. Kalau Pak Harman gimana Pak? Bagaimanapun pengalaman pertama itu yang nggak terlupakan. Bagaimana kita harus jadi speaker, maju di depan dan di hadapan audiens gitu ya. Semua udah kita siapin, once itu blank gitu. Ya bicara soal Jasa Raja harusnya di luar kepala kan. Misalnya contoh kita harus ingat berapa nilai santunan Jasa Raja atau apa gitu ya. Itu kadang waktu awal-awal jadi mix up Mbak. Bayangin itu kan informasi material ya. Gitu. Wow, gue salah sebut gitu kan. Tapi itu pengalaman pertama ya. Ya begitunya habis itu kita well prepared. Jadi yang itu udah di luar kepala, udah otomatis keluar. Tapi hal-hal yang itu menjadi pembelajaran luar biasa sih. Tapi ya tadi pengalaman pertama tuh bener-bener Kayak udah ngapalin capek-capek juga hilang aja gitu semuanya ya. Itu dia gitu loh. Ya merindingnya, keringat dingin gitu. Sakit perut gitu, sakit gitu perut. Aduh, udah macam-macam lah. Orang kita nggak flu aja bisa batuk-batuk loh. Gitu kan. Biar aman aja dulu, ngamanin durasi dulu deh gitu ya. Nah ini pertanyaannya juga masih nyambung nih. Kan kadang-kadang kalau kita jadi public speaker tuh sering dituntut orang buat lucu kan. Kadang-kadang tuh walaupun bukan tanggung jawab kita buat ngelucu, cuman kan kadang-kadang orang suka pengen menanti itu. Pernah nggak lagi di momen tampil depan umum berusaha buat melucu namun tidak lucu? 1, 2, 3. Pernah? Coba Pak Harman dulu deh Pak, gimana ceritanya Pak? Jadi ada joke ya, kalau kita nanganin orang kecelakaan, itu ada pesepeda motor kecelakaan, ya dia pakai jaket terbalik. Jadi gue cerita kan, nanganinnya jangan sampai salah ya. Soalnya orang pakai jaket kebalik, ketika orang nanganin dia lagi geletak, dipikirnya kepalanya keputer.
Nah, jadi pada saat penanganan itu pas diangkat kepalanya diputar balik, gitu kan? Jadi gue mau ngejok tadinya, cuma orang nggak ketawa karena mungkin ngebayang ini ngeri gitu, kepala diputer. Padahal gue pengen ngejok gitu, jangan salah nanganin korban kecelakaan. Padahal dia pakai jaket kebalik. Kelihatannya dia kalau pakai helm, kelihatannya kepalanya tuh keputer kan kalau pakai jaket kebalik. Iya kan? Padahal gue pengen ngejok gitu loh. Jadinya garing ya, awkward moment lagi kan gitu. Kok pada diam ya? Itu emang resikonya ya, maksudnya biar mencairkan suasana malah garing. Kalau Kak Pangi gimana Kak? Sebenarnya sering ya, jadi saya nggak inget mana karena sering banget sebenarnya kayak gitu. Paling kayak aduh aku malu banget lagi nih gitu. Saya sih nggak bisa pinpoint satu momen ini ya, satu momen khusus gitu. Saya nggak inget, saya harus inget lagi. Tapi sering kejadian adalah kan kita harus ngerti mood audiensnya gimana ya, gitu. Dan juga audiensnya siapa. Mungkin memang ada momen di mana audiensnya lagi nggak mood untuk dikasih lawakan gitu ya. Jadi betapapun lucunya yang Anda udah persiapkan gitu, pada saat lagi bete ya bete aja udah. Dari kalau gitu sih, pada saat first attempt gagal, jangan coba lagi udah. cukup sekali aja. Di situ lagi sampai kelar nggak ada dry aja udah. Maksudnya baik menghibur tapi jadi salah ya dapatnya di penontonnya. Nah terus ada nih pertanyaan berikutnya adalah pernah nggak bisa jawab pertanyaan yang diberikan sama pewawancaranya? Silakan 1, 2, 3. Oh dua-duanya pernah ternyata. Coba Pak, gimana Pak kisahnya Pak? Ya kalau tadi seperti Mas Pangi banyak sih momennya, ya nggak terlalu banyak, tapi ada kira-kira tadi kita udah prepare semua, ternyata yang ditanya di luar dari ini atau kita lupa gitu ya. Ya misalkan menanyakan hal-hal yang kaitan dengan penanganan hukum atau apa gitu ya, dan misalnya kaitan dengan ini diatur di mana atau apa ya. Cakupan kita kan mungkin juga terbatas atau apa pada saat itu, ya akhirnya kita ngeles aja sih, cari kalimat-kalimat yang ini diplomatis yang gitu. Ya diplomatis gitu loh, pasti, tapi ada lah momen itu pasti ada gitu, misalnya pas lagi diwawancara di TV atau apa gitu kan. Kalau live juga tapi biasanya ya tadi kita prepare-nya kan skripnya kita udah baca atau apa ya gitu. Dan yang sulit dikendalikan adalah penanya telepon dari masyarakat itu kan bertanyanya random banget areanya, dan kadang kasusnya itu pun juga di luar dugaan kita variannya gitu loh. Jadi itu hal-hal yang ya dinamikanya sering ketemu gitu. Tapi sering berjalannya waktu udah makin ini apa ya terbiasa ya dengan ya karena studi kasusnya makin banyak kita dapat, dan kita bisa jawab, dan tadi kepercayaan dirinya juga udah lebih tertanam ya. Kalau Kak Pangi gimana Kak ceritanya? Ada 2 jenis pertanyaan yang biasanya saya nggak bisa jawab. Satu urusan teknis yang saya beneran nggak tahu gitu. Contoh di sebuah event bisnis saya pernah ditanya soal accounting, saya nggak punya pengetahuan apa-apa soal accounting. Saya langsung jawabnya nggak tahu, saya bilang. Daripada sotoy kan, kita terlihat bodoh gitu kan. Tapi kalau yang itu kan gampang. Yang susah adalah pada saat kasih pertanyaan, tahu jawabannya, tapi nggak mau jawab. Gitu ya. Saya yakin Bapak sering banget kan ditanya Pribadi nih. Kebetulan karena saya punya banyak teman yang kerja di bidang hukum, bekerja di bidang politik gitu. Saya belajar dari mereka the art of saying much without saying anything sebenarnya. Jadi ngomong panjang lebar tuh ya, sebenarnya nggak ngomong apa-apa. Sebenarnya nggak ngomong apa-apa, ya muter-muter aja gitu. Karena itu lebih bagus lah dibanding straightly jawab nggak mau jawab. Itu kan kayaknya jam banget gitu ya. Kayaknya dan orang jadi mikir yang aneh-aneh kan, kenapa nggak mau jawab gitu kan. Gitu. Itu seru sih. Jadi ngomong panjang lebar kemana-mana gitu kan, dikasih lah kembang bahasa sedikit-sedikit gitu kan. Udah, tapi sebenarnya nggak ngomong apa-apa. Pas nyampe kantor Begitu ditanya balik udah puas Pak. Pas mau ngeringkas tuh wartawan baru kayak ini kok nggak ada intinya. Ini jawabannya di mana gitu ya. Jadi ternyata pernah semua ini jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya ya. Ini aku juga ada pertanyaan terakhir mungkin sebelum aku menutup acara hari ini. Jadi Kak Pangi itu aku udah kenal dari lama ya Kak ya. Pernah ketemu juga dari 2013 sampai sekarang. Udah banyak hal yang dicapai dalam hidup. Merasa sudah oke ini udah aman atau masih banyak yang pengen diusahakan Kak? Oh masih jauh ya perjalanan sebenarnya. Saya percaya bahwa kalau kita mau mengukur sukses itu kan sebenarnya bukan dari apa yang kita punya, tapi kalau buat saya ya, seberapa besar yang bisa kita lakukan untuk bantu orang lain sebenarnya. Gitu. Karena kalau dimakan sendiri kayaknya nggak terlalu berfaedah lah. Saya merasa masih banyak banget yang pengen saya lakukan untuk orang lain, entah untuk keluarga, entah untuk lingkungan, untuk negara juga gitu. Dan kayaknya masih panjang lah perjalanan untuk bisa mencapai titik yang paling maksimal gitu. Jadi ya bersyukur dengan apa yang dimiliki sekarang, tapi untuk puas sih belum, masih jauh perjalanan. Kalau goals-nya Kak? Apa? Goals-nya ke depannya? Goals ya? Yang pengen dicapai? Wah panjang banyak banget ya, apa ya? Goals-nya sebenarnya kalau ada yang lebih konkret apa ya? Kalau mau saya bilang, saya ingin
tingkat literasi orang Indonesia sebenarnya kepada media digital tuh harusnya bisa lebih tinggi lagi lah. Yang namanya hoax, fake news itu nggak akan hilang. Tapi kan kayaknya kita sekarang terlalu gampang ya, orang bisa terpengaruhi oleh apapun yang nggak benar. Gitu. Saya sih pengen critical thinking orang Indonesia ini secara umum lebih meningkat lah, agar kita nggak mudah terpecah belah gitu. Itu deh goalsnya dari Kakak Pange. Nah, untuk terakhir Pak, ada nggak yang pengen disampaikan untuk generasi milenials yang lagi mendengarkan atau menonton kita sekarang? Bahwa informasi dan komunikasi tadi itu adalah sebuah pengetahuan yang tetap harus kita jaga kredibilitasnya dan juga proporsionalnya gitu. Jangan sampai kita menelan informasi yang memang belum benar-benar valid gitu. Nah, salah satunya memang kita harus bisa dapatkan melalui media-media yang cukup kredibel ya, cukup terpercaya, bisa kita simpulkan menjadi sebuah informasi yang bermanfaat. Nah, harapannya juga buat yang teman-teman millennials itu bisa memang menjadi generasi penerus bangsa kita ini dan lebih produktif, dan di sini kami khususnya juga generasi yang kolonial ya siap mensupport, dan harapannya juga buat Jasara Harja tadi sebagai target utama kami, Jasara Harja bisa jauh lebih membumi, khususnya buat di teman-teman millennials dan di masyarakat Indonesia secara umum, supaya bahwa program yang disajikan oleh pemerintah ini itu benar-benar bisa bermanfaat buat kesejahteraan umum. Dan juga sebagaimana kita melewati masa sulit pandemi ini, mungkin media podcast ini bisa ikut menghibur dan juga bisa menjadi bagian dari saluran informasi yang kredibel tadi. Dan kembali kami menghimbau ya buat masyarakat di saat pandemi ini juga ya lebih wise lah dalam beraktivitas, menjaga kesehatan, karena memang yang kita jaga tuh bukan buat diri kita aja ya, buat keluarga kita, buat lingkungan sekitar kita, dan terutama juga pada saat kendaraan. Nah ini kalau ini pesan sponsor, tetap harus berhati-hati kan gitu. Kita janji harus selamat sampai di rumah karena keluarga menanti kita, apalagi kita sebagai tulang punggung keluarga. Harapan dari keluarga kita dan juga menjadi contoh bahwa kita bisa berlaku sopan, menghargai orang lain dalam berlalu lintas, dan juga dalam hal menggunakan angkutan umum pastikan juga menggunakan angkutan umum yang benar-benar memang bisa menjaga safety dalam perjalanan, karena itu penting sekali gitu. Dan ya Jasara Harja selalu hadir 24 jam per 7 untuk memberikan perlindungan buat masyarakat. Jadi mungkin langkah paling gampangnya boleh akses ke Instagramnya dulu ya. Kalau millennials kan paling cepet ngecek Instagram tuh. Bisa itu dicek sebagai di situ. pintu depan kita lah untuk bisa lebih tahu tentang Jasara Harja. Kalau dari Kakak Pange Kak, mungkin terakhir yang pengen disampaikan. Tadi udah kan ya? Tadi lebih ke pertanyaan Kak Iwan. Itu goalsnya kan tadi. Kalau ini pengen disampaikan? Sama kurang lebih ya. Kita lagi di dalam situasi yang sebenarnya prihatin, banyak yang keadaan tidak menentu juga gitu. Saya memberikan support lah kepada orang-orang di sekitar yang membutuhkan bantuan. Saya rasa melakukan hal yang paling minimal ya untuk pakai masker di tempat umum itu kan kayaknya sederhana, tapi banyak orang masih sulit melakukannya. Itu sebuah kontribusi paling minimal bisa Anda lakukan, bukan cuma nolongin orang lain tapi juga menolong diri Anda sendiri. Jadi buat saya jangan capek untuk melakukan apa yang bisa dilakukan untuk orang-orang sekitar kita gitu. Karena mungkin udah ada masanya kita waktu awal-awal PSBB gitu kan ngerasa masih adaptasi. Sekarang harusnya udah mulai terbiasa ya. Keluar rumah pakai masker. Iya, dan new normal harusnya kan. Jadi buat Just Friends yang lagi menonton sekarang, pastiin kalau keluar rumah selalu aman, terus juga kalau nanti kembali ke rumah bersih-bersih dulu sebelum ketemu anggota keluarga tuh penting sekali. Dan terima kasih udah menyaksikan dan mendengarkan kita sampai akhir ini. Pasti aku ingetin lagi kalau masih ada giveaway-nya bisa disimak di Instagram @pt_Jasara Harja. Terima kasih Pak. Dan jangan lupa 3M. Apa tuh Pak? Ya, menjaga jarak, mencuci tangan, pakai masker. Wih, itu dia. Kalau tadi nerusin dari Mas Pange ya. Terima kasih Kak Pange Sama-sama, buat ilmu yang kita dapat hari ini. Thanks. Makasih Pak Harwan. Ya. Negara dengan pengguna internet melalui ponsel terbanyak adalah Arab Saudi sebesar 98%, dan yang paling rendah
di Ukraina sebesar 51%. Total keseluruhan penduduk dunia yang kini menggunakan ponsel untuk mengakses internet adalah 76%. Tahu nggak sih, ternyata iklan ads di podcast itu lebih efektif ketimbang di platform lainnya. Karena 65% pendengar podcast akan lebih mempertimbangkan iklan yang ada di podcast tersebut. Tahu nggak sih kalau ternyata di dalam Google Search Engine ada tombol I'm feeling lucky, yang mana itu bisa didirect loh ke website terbaik yang ingin kamu jelajahi. Ternyata 5,1 miliar orang memiliki handphone, namun hanya 4,2 miliar orang yang memiliki sikat gigi. Berarti lebih memilih bau mulut dong ketimbang update sosial media. Prime JR, Prime JR, Anda menarik, Jasara Harja Prime JR. Podcast by Jasara Harja.